Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan korupsi. Korupsi, nah ini, jangan biarkan korupsi merusak bangsa. Betul, jangan sampai merusak bangsa. Kenapa? Karena kerusakan, ya banyak kerusakan yang diakibatkan dari korupsi ini. Tapi sebelum melanjut kepada hal tersebut, yuk kita telah lebih lanjut. Apa itu korupsi? Maling berdasi, ya. Cepatlah tobat sebelum ditangkap. Ya, kenapa disebutkan maling berdasi? Karena korupsi itu dilakukan oleh pejabat, ya, yang tentunya bekerja sama, ya, bekerja sama dengan eh, orang-orang di sekitar lingkungannya dengan tujuan untuk memperkaya diri atau diri sendiri, kelompoknya atau korporatnya, ya. Korupsi. Apa itu korupsi? Ya, apa sih sebetulnya korupsi ini digambarkan orang yang berdasi membawa kabur uang gitu ya. Jadi kalau secara harfiah ya korupsi itu adalah sesuatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Tapi kenapa orang masih masih melakukan tindakan seperti ini padahal ini nggak ada tuh baik-baiknya ya, definisi ini nggak ada yang baik gitu ya, sesuatu yang membuat orang rasa-rasanya akan menghindar kalau dia memahami apa itu busuk, apa itu buruk, bejat, tidak jujur, tidak bermoral, ya, penyimpangan dari kesucian. Artinya eh, ya orang-orang yang suci, orang-orang yang tahu agama. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa tentunya ya. Indonesia adalah negara yang ya negara beragama, negara yang eh, mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya eh, para pejabat ketika akan melakukan eh, pekerjaannya, ketika dilantik mulai dari presiden sampai dengan para pembantu-pembantu presiden, kemudian gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, para pejabat seluruhnya itu disumpah, disumpah di bawah kitab suci. Kitab suci berdasarkan agamanya masing-masing. Kenapa di bawah kitab suci disumpah? Ya karena kita negara beragama, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai mereka ketika melakukan apa tuh pekerjaannya, ya, mengesampingkan nilai-nilai agama. Tapi kembali lagi di dalam sebuah diskusi, ya, ada yang menyebutkan bisa jadi Tuhan mereka itu bukan Tuhannya orang-orang yang beragama, ya. Bisa jadi Tuhannya mereka itu yang melakukan korupsi adalah uang. Karena ya dengan uang mereka bisa bertindak seenaknya, bisa membeli ini, bisa membeli itu, bisa menyuap ini, bisa menyuap itu. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya itu tadi buruk, busuk, bejat. Ya. Ya, uang hasil korupsi biasanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik juga. Makanya dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa untuk membuat jerak seseorang dari korupsi, makanya hilangkan Tuhannya, Tuhan uangnya, gitu. Uangnya hilangkan. Maksudnya di sini, ya, maksudnya dimiskinkan, ambil uang yang sudah dia korupsi. Ini pemerintah, presiden beserta DPR, ya, katanya sedang merancang undang-undang perampasan eh, hasil tindak pidana korupsi. Ya mudah-mudahan ini segera terrealisasi supaya mereka yang melakukan tindak pidana korupsi berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Ya, ya ini tadi sudah disampaikan, ya, ini definisi korupsi. Ini secara harfiah itu tadi busuk, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, ini keadaan tertentu maksudnya. Nah, ini keadaan tertentu menurut pasal 2 ayat 2 di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Oh, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Ya, nih ketika kemarin ya COVID 2020 melanda, tentunya pemerintah mengeluarkan dana bantuan, dana sosial ya yang diperuntukkan bagi rakyat. Tapi pada kenyataannya saat itu ada menteri yang melakukan tindak pidana korupsi dan seharusnya ya mendapatkan eh, hukuman dalam keadaan tertentu, bisa dihukum mati. Tapi pertanyaannya apakah hukuman mati membuat orang jera? Itu yang jadi pertanyaannya. Kembali lagi, nggak, saya rasa nggak akan ini ya. Saya punya pendapat bahwa eh, mereka akan bermain dalam tanda kutip. Ya, tadi disampaikan di pasal satunya hukumannya hanya 4 tahun sampai 20 tahun. Bahkan ketika 20 tahun pun dapat ya akan dapat mendapatkan keringanan-keringanan. Makanya orang-orang korupsi itu tadi miskinkan karena itu Tuhannya mereka miskin. Jadi suatu keadaan yang rasanya kalau misalnya mereka dimiskinkan mereka akan eh, ketakutan gitu ketika mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ternyata sejarah korupsi ini ya sudah pernah sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Ya, bagaimana masa kerajaan, bagaimana masa kolonial Belanda, juga pasca kemerdekaan, bagaimana Orde Lama, Orde Baru, bahkan sekarang ya Orde Reformasi. Apakah Orde Reformasi sekarang tuh makin menurun tingkat korupsinya? Karena kita tahu bahwa Orde Baru tuh runtuh, ya Orde Baru tuh ya dihilang, apa tuh diruntuhkan oleh eh, komponen bangsa saat itu, dimulai dari mahasiswa, pejabat negara, ya. Tujuannya itu tadi menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi apakah sekarang ketika zaman sekarang reformasi, eh, korupsi itu salah satu di antaranya korupsi itu tidak ada atau ya makin menurun eh, volumenya, ini jadi pertanyaan kita. Ya, bagaimana ya korupsi di masa kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, Banten. Ya rakyat kecil tuh nyaris belum mengenal dan memahaminya apa itu korupsi. Ya, dan biasanya korupsi itu didominasi adanya penyimpangan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri. Dan hal ini menyebabkan terjadinya kehancuran kerjaan besar. Kita tahu ya kerjaan besar yang ada di Indonesia saat itu ya yang pada akhirnya hancur. Hancur karena eh, korupsi. Ya, bagaimana korupsi masa kolonial Belanda? Masyarakat Nusantara, ya, orang Belanda tuh gemar mengkorup harta korpsnya, institusi atau pemerintahnya. Kebiasaan mengambil upeti pajak dari rakyat kecil yang diserahkan pada raja. Jadi saat itu belum ada standar satuan hitung pada barang-barang yang dikenai pajak. Korupsi masa Orde Lama, ya, itu dibentuk Paran, ya, dan Operasi Budi. Paran itu Republik Aparatur Negara.
Kemudian diganti, ya, Paran diganti oleh Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Tapi meskipun demikian, kenyataannya korupsi masih juga ya terjadi. Demikian pula dengan Orde Baru. Bagaimana di zaman Orde Baru dibentuk tim pemberantasan korupsi KPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Kemudian dibentuk Komite 4. Dibentuknya Operasi Tertib, OPSTIM, tujuannya ya untuk memberantas korupsi. Namun hal ini pun sama, tetap ya korupsi tidak lebih baik dari zaman Orde Lama gitu ya. Orde Baru ya sama gitu dengan Orde Lama, korupnya ada. Dan bagaimana ketika zaman reformasi, masa reformasi? Di masa kepemimpinan B.J. Habibie ya, ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dibentuklah berbagai komisi seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Demikian halnya dengan ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, ya, beliau membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi TGPTPK dan dilanjut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, yang membentuk KPK. Ya, KPK itu dibentuk oleh beliau ya ketika zamannya beliau dan bertahan sampai sekarang. Nah, ini ya, efek akibat dari korupsi. Karena apa? Karena korupsi sebagai extraordinary crime, ya. Ini kejahatan luar biasa yang dampaknya wow gitu ya. Ini bagaimana dana kesehatan yang seharusnya untuk kesehatan diambil ya sehingga banyak terjadi gizi buruk. Bagaimana pendidikan, dana untuk infrastruktur ya. Ini kita bersyukur orang-orang yang ada di eh, luar daerah ya yang ada tinggal di kota-kota. Mereka yang ada di daerah yang transportasinya disambungkan antara desa dan desa yang disambungkan oleh jembatan, ketika jembatannya hancur akibat dari korupsi, yaitu ini mereka harus bergelantungan gitu. Salut gitu ya saya dengan semangatnya anak-anak di pedesaan ya ketika mereka harus berjuang ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Korupsi sudah dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Itu tadi extraordinary crime. Ya. Layanan kesehatan, layanan pendidikan. Itu terpuruk akibat dari korupsi yang tumbuh subur. Jadi ya disinilah ya pendidikan dan budaya anti korupsi perlu diadakan. Betul, korupsi itu seperti benang kusut yang tidak mudah diurai. Meskipun tidak mudah, tapi ada keyakinan, saya sendiri punya keyakinan kalau sistemnya diperbaiki, insya Allah ya ini akan bisa meskipun apa tuh berproses, prosesnya akan lama, tapi saya yakin bisa. Ada lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, yaitu adanya kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Ya, ini kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya. Mereka bergerak berdasarkan undang-undang ini. Kemudian kejaksaan bergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya. Kemudian KPK ini dibentuk ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Jadi terbit dengan pertimbangan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga harus ditangani secara luar biasa. Kemudian ada pengadilan tipikor. Ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ini wewenangnya, ya. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.